menjadi seorang entrepreneur sejati, jangan niatkan 100% semata-mata karena uang. Karena kalau Anda meniatkan 100% karena uang, maka 100% Anda gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Analisa AFA. Segmen hari ini kita akan bahas soal analisa bisnis dan kesehatan. Kenapa AFA akan bahas atau menganalisa soal bisnis dan kesehatan? Karena tamu kita hari ini adalah tamu spesial. Tamu kita hari ini adalah seorang bidan, tetapi punya profesi juga sebagai profesi tambahan, yakni sebagai seorang entrepreneur yang aktivitasnya setiap hari sebagai pebisnis batik. Kita sapa terlebih dahulu tamu kita hari ini, Ibu Sri Wahyuni Fatmawati. Selamat pagi, Ibu Sri Wahyuni. Selamat pagi, Bang Afa. Iya, masih sehat-sehat saja. Alhamdulillah Ya, sehat. Dan kita berdoa kepada Allah pandemi ini segera Amin. keluar dari Indonesia. Amin. Baik, Bu, Ibu tentunya sudah mengetahui maksud kami mengundang Ibu. Tentunya ingin kita korek inspirasi apa yang sudah Ibu lakukan sebagai seorang bidan dan sebagai seorang entrepreneur. Ibu bisa menguraikan terlebih dahulu. Setahu kami bahwa Ibu ini seorang bidan, tapi ternyata punya aktivitas lain. Betul. Di bidang sebagai seorang entrepreneur. Apa sih yang kemudian berlatar belakangi Ibu melakukan kegiatan entrepreneur dengan profesi utama sebagai seorang bidan? Silakan. Oke. Bang Afa, memang saya itu adalah seorang bidan dan saya buka praktek sendiri di rumah. Praktek mandiri bidan. Kalau dulu bidan praktek mandiri, sekarang itu praktek mandiri bidan. Sejak tahun berapa ya, Pak? Sejak tahun 2019, seperti itu. Jadi saya buka praktek mandiri di rumah, sekaligus saya juga aktivitas lain selain saya pebisnis juga saya relawan TBC. Jadi saya ada di Yayasan Banu Yasa Sejahtera Peduli TBC, seperti itu. Selain itu juga saya berbisnis batik. Jadi saya produksi batik, produksi sendiri, Bang Afa. Nah, di sela-sela waktu saya melayani masyarakat, bukan di sela-sela waktu, jadi saya ketika buka praktek, saya total, saya memang melayani masyarakat seperti itu, jadi saya tidak melakukan aktivitas berbisnis seperti itu. Namun ketika tidak ada pasien misalnya, saya hanya meluangkan waktu untuk main HP saja, karena sekarang kan teknologi sangat canggih seperti kita ketahui, jadi saya memasarkan batik saya itu hanya lewat HP seperti itu. Jadi intinya kalau menurut saya hanya kesibukan yang ada ini hanya ada kesempatan lah di sela-sela itu. Jadi intinya hanya mau memanfaatkan kesempatan seperti itu. Iya. Mengapa Ibu memilih kemudian melakukan aktivitas entrepreneur itu sebagai pilihan di dunia batik ini? Apa karena memang dari turun-temurun atau ada lain? Betul, jadi batik ini memang sudah sejak dulu, mulai dari nenek saya, memang turun-temurun. Jadi dari nenek saya ke mbah saya, terus ke ibu, jadi baru ke saya seperti itu. Kira-kira apa yang menginspirasi Ibu Sri Wahyuni ini sebagai seorang bidan, kemudian di sisi menjadi seorang entrepreneur? Mungkin ada orang yang sama dengan profesi bidan yang sama-sama melakukan aktivitas sebagai seorang bidan, tapi di sisi lain dia punya entrepreneur. Kira-kira siapa itu orangnya itu yang bisa menginspirasi? Atau memang muncul dari sendiri-sendiri? Atau gimana? Memang awal saya tentu dari kemauan diri sendiri kan ya. Namun di sisi lain ada yang menjadi inspirasi bagi saya. Jadi inspirator saya itu adalah seorang ketua IBI cabang Pamekasan, di mana beliau adalah juga seorang bidan. Ibu Dr. Hajah Maimunah SPD SST MMKes. Banyak sekali panjang jadi. Nah, apa yang menginspirasi dari Ibu Maimunah itu?
Ya, jadi Ibu Maimunah ini adalah seorang ketua IBI cabang Pamekasan, di mana yang diurus itu adalah 1.000 lebih anggota, 1.000 lebih anggota bidan IBI cabang Pamekasan. Di sela-sela kesibukannya, beliau masih menyempatkan waktu untuk berbisnis. Jadi bisnisnya itu banyak. Kalau saya kan hanya praktek mandiri bidan, jadi yang diurus hanya praktek saya. Kalau beliau itu sudah jam terbangnya tinggi seperti itu. Jadi beliau saja bisa, kenapa saya tidak, seperti itu. Jadi beliau yang menjadi inspirator bagi saya, seperti itu. Dunia entrepreneur ini memang tidak semua orang bisa membangkitkan semangat untuk seorang entrepreneur. Lalu bagaimana di batiknya Ibu ini sudah sampai di mana pemasarannya dan sistem pemasaran yang digunakan itu seperti apa? Kalau saya sendiri memang offline online ya, namun lebih maksimal di online-nya. Jadi saya tidak perlu ke mana-mana, saya hanya tinggal pencet-pencet HP, artinya main-main HP lah seperti itu. Namun saya menghasilkan seperti itu. Jadi saya menggunakan aplikasi Bukalapak, Shopee, terus OLX, dan juga selain itu saya punya Instagram khusus batik ini. WhatsApp juga saya bedakan antara WhatsApp pribadi dengan WhatsApp bisnis seperti itu, terus juga medsos lain seperti Facebook seperti itu. Jadi saya memang pasarnya itu hanya lewat online saja, dan alhamdulillah itu pasar online dengan offline itu lebih menghasilkan yang online seperti itu. Ibu memilih sebagai seorang bidan dan entrepreneur itu juga sudah berdasarkan pertimbangan. Apa memang iya kemudian keuntungan di entrepreneur lebih tinggi dibandingkan dengan di praktek bidan tidak, atau memang sama-sama hanya sebatas ingin dijalankan saja atau bagaimana? Ya, sebenarnya saya di bisnis batik ini tidak semata-mata hanya finansial semata. Jadi tujuan saya tidak 100% ke finansial gitu. Jadi selain saya ingin melestarikan budaya yang sudah turun-temurun dari nenek saya itu, jadi saya lihat di kampung saya itu rata-rata yang muda-muda itu tidak terjun ke batik seperti itu. Jadi saya ingin ini tetap lestari seperti itu karena ini warisan menurut saya. Nah, selain itu tujuan saya berbisnis itu pemberdayaan masyarakat. Jadi para pengrajin batik itu kan butuh pekerjaan seperti itu. Jadi di situ tujuan saya. Nah, selain memang karena uang ya Bang Afa, tidak munafik lah kita seperti itu. Sampai berapa jumlah batik yang pernah dialami pemesanannya? Pernah nyampe enggak misalnya 200 lembar atau hanya sebatas 5-10 pemesanan? Itu saja atau gimana? Kalau sekarang alhamdulillah sudah mulai banyak pesanan seragam karena mulai dikenal mungkin dari Instagram, mungkin dari aplikasi itu ya saya memang memaksimalkan online, jadi pemesanannya itu kadang sampai ada 150 pieces seragam seperti itu, dan itu terdistribusi ke luar Madura, bukan hanya di daerah Madura saja seperti itu. Paling jauh yang besar itu dari mana? Ada masih lingkup Jawa Timur sih sebenarnya. Cuman untuk yang di luar Madura, di luar Jawa itu ada juga, namun tidak begitu banyak seperti itu. Oke, Bu, ada pesan khusus kepada generasi milenial di Pamekasan khususnya di Jawa Timur juga untuk kemudian menguatkan tekad menjadi seorang entrepreneur untuk menjadi pilihan lah minimal. Silakan. Oke. Kepada seluruh masyarakat, mungkin khususnya teman-teman sejawat saya, jadi bidan itu kan kita pengabdian seperti itu. Jadi totallah kalian di profesi, namun kalau misalnya ada kesempatan kenapa tidak seperti itu. Nah, kesempatan itu harus kita ambil karena tidak ada kesempatan itu tidak datang 2 kali seperti itu. Dan satu lagi, untuk menjadi seorang entrepreneur sejati, jangan niatkan 100% semata-mata karena uang. Karena kalau Anda meniatkan 100% karena uang, maka 100% Anda gagal. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Sriwayuni, luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Tentunya semangat menjadi seorang entrepreneur tidak boleh putus hanya sekedar niat saja, tetapi kita manfaatkan waktu sebaik mungkin dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai bagian untuk promosi. Terima kasih Anda sudah menyimak program
analisa bisnis hari ini di program Analisa Alfa. Sampai jumpa.